Nah, kita lanjutkan ke fadilatul masjidi wa maudhi'is sholati. Harusnya kalau bulan Ramadan itu kita ngajinya sampai sahur ini ya. Iya. Qala Allahu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan ini membahas tentang keutamaan masjid dan tempat-tempat apa? Salat. Fadilatul masjidi wa maudhi'is shalah. Qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Sesungguhnya ya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi orang yang dekat-dekat sholat berjamaah, tempatnya di masjid, itu ciri orang yang percaya kepada hari akhir. Waqala, dan berkata Rasulullah SAW, man bana lillah, dan barang siapa yang membangun masjid dan masjid, walau kamafhasi qototin, walaupun masjidnya itu sebesar sarang piit. Sarang piit tahu? Sarang burung piit, burung yang kecil. Ini mah ya perumpamaan ya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini orang-orang Arab sangat percaya sama hadis ini. Makanya di kampung sini saja itu banyak masjid itu pemberian individu dari orang-orang Arab. Pamoyanan 1, di IAID 1, di Cidewa sana 1, udah 3 tuh. Yang memberinya pernah datang ke sini gitu. Mereka yakin betul. Makanya orang-orang Arab yang kaya itu sebagian hartanya itu digunakan untuk bangun masjid gitu. Karena balasannya surga nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kamu masuk ke masjid, falyarka rakaataini, hendaklah kamu 2 rakaat, falyarka ruku rakaataini, dengan 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum kamu duduk. Jadi salat tahiyatul masjid gitu. Kullu ardin masjidun, setiap jengkal tanah masjid. Ya, jadi saya suka di masjid juga sholat. Di rumah kan masjid gitu ya. Kamu di asrama juga di masjid. Nanti kalau kamu sholat nggak? Oh, nah, kalau ditanya pembimbing, kamu sholat nggak? Sholat Pak. Di mana tempatnya? Di masjid. Masjidnya di mana? Itu sesuai hadis itu. Gitu. Kullu ardin masjidun. Anu sok rajin teh ka masjid jami mah can apal dalilna meureun gitunya. Maaf ini ya. Awas. Can apal ilmuna gitu. Ning pas Sumadi mah tiap hari ke masjid gitu. Saya hanya tersenyum saja. Belum tahu ilmunya dia ya. Can kataekan gitu. Awas. Ini jangan diamalkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak termasuk sholat kalau yang rumahnya di samping dekat masjid, kecuali di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas. Nah, ini kritik Nabi nih, bagus nih. Peringatan dari Nabi. Ya'ti 'alan nas, nanti akan datang kepada manusia, zamanun, sebuah zaman, yatahallakuna, mereka berkelompok-kelompok. Bukan ini ya, yatahallaku, berkelompok-kelompok. Fi masajidihim, di masjid-masjid mereka. Walaysa hummuhum, tetapi motif mereka itu bukan ibadah kepada siapa? Allah. Illa dunia, kumpul-kumpul di masjid ternyata untuk kepentingan dunia. Jadi kalau bahasa agama kenapa harus menjauhi dunia, itu maksudnya adalah menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu.
Jadi dunia dalam berbagai kitab itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan dunia kita harus meninggalkan masalah-masalah dunia, bukan. Jadi Anda harus tahu tuh definisi dunia dalam berbagai kitab. Kalau ada ulama-ulama yang mengkritik Anda terlalu mengutamakan dunia, artinya mengutamakan sesuatu yang tidak memiliki apa? Manfaat, mengutamakan sesuatu yang merugikan, mengutamakan sikap rakus Anda. Nah, itu disebut apa? Dunia. Hubudun ya. Nah. Astagfirullahaladzim ya. Walaisa lillahi fihim hajatan, dan bukanlah karena kepentingan apa? Ibadah kepada Allah. Fala tujalisuhum, kamu nggak usah gabung sama kelompok-kelompok orang yang di masjid tetapi hanya kepentingannya untuk dunia. Ingat tak ya? Di masjid tapi maaf, khutbah-khutbahnya membakar massa untuk konflik gitu. Di masjid tapi ceramah-ceramahnya kemudian justru menebar kebencian berbagai apa? Kelompok. Jadi orang pulang dari masjid itu darahnya mendidih untuk benci kepada orang lain. Jangan ya. Di gereja-gereja itu antik ada tulisan, kamu yang, kalau nggak salah ini, tapi mungkin agak salah, kamu yang lelah gitu ya, kamu yang lelah, intinya bergabung di tempat ini, jadi tenanglah gitu. Jadi begitu masuk gereja tenang orang itu ya. Kita hati-hati nih, dikritik oleh Rasul kalau masjid tidak menenangkan apa? Umatnya, apalagi masjid kalau sudah dipakai politik. Nah, baguslah di perundang-undangan kita tidak boleh kegiatan politik di mana? Di masjid, karena nanti dalil-dalil agama digunakan, toa menjadi alat konflik gitu ya. Makanya para ahli tasawuf itu biasanya tidak boleh ada toa masjidnya. Bukan dikurangi volume, ditiadakan toanya. Gitu ya. Kamu belum, kalau yang mempersoalkan toa gitu ya, gara-gara diatur apa? Volumenya can kataikan diwae gitu. Para ahli sufi mah bahkan tidak pakai apa? Mengharamkan toa gitu. Baru tahu. Wah, kamu cek tuh di Garut ada ada di Samarang itu ada tasawuf naonnya. Aduh, lupa itu. Itu nggak ada, bahkan dulu sempat nggak mau ada listrik pun nggak mau, tapi akhirnya hanya pasang listrik dan toa dan lain-lain tidak boleh gitu. Di Sukabumi gitu. Listrik ada nggak? Toa? Nggak ada ya. Biasanya ahli-ahli tasawuf itu memang ingin sangat khusyuk komunikasi dengan apa? Tuhan itu. Ya. Oh itu, jadi itu ketua masjid memang sangat utama, tapi kalau masjid sudah digunakan untuk perpecahan umat, kamu tidak ke masjid pun tidak apa-apa. Ada alasan lumayan males ke masjidnya. Ada alasan. Terima kasih. Ya.